Shalom anak-anak sekolah minggu GB Shalom. Hari ini kita mau beribadah. Kita mempersiapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya siap? Adik-adik, anak-anak GB Shalom, kita mau beribadah. Kita akan menyanyi, memuji Tuhan dan mendengar firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kemudian ikuti Konemi berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini akan beribadah. Tuhan, pimpin ibadah kami. Biarlah kami memuji Engkau dengan sukacita. Tuhan Yesus, kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau, Tuhan kami, mengajar setiap kami. Kami bersyukur dan bersiap untuk beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya! Haleluya. Amin.
Adik-adik, anak-anak, kita akan mendengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya, apa yang Konemi pegang tahu kan? Ya, Konemi mau bikin balon dulu ya. Ya, kira-kira apa yang mau saya buat? Siapa yang kepingin? Siapa yang mau? Kira-kira mau bikin apa ya? Wow, pecah. Kita bikin lagi ya. Ya. Ini adalah sebuah pedang, ya. Dulu ada seorang yang bernama Esau. Dia itu ambil pedangnya. Dia mau berusaha membunuh adiknya. Namanya Yakub. Kenapa? Karena Yakub menipu, ya. Jadi Esau sangat jengkel, dia mau bunuh adiknya. Tapi Yakub melarikan diri, ya. Sampai akhirnya suatu saat Yakub mempunyai keluarga yang besar, punya istri, punya anak-anak, kemudian punya juga pegawai-pegawai, kemudian juga Yakub punya harta benda, punya hewan-hewan ternak yang banyak. Nah, suatu hari Yakub dengan keluarganya yang besar itu ingin kembali pulang ke rumahnya. Dan di padang gurun mereka berjalan, bergerak rombongan, ya. Tetapi Yakub berpikir, kalau nanti dia pulang, kira-kira ketemu nggak dengan Esau? Kira-kira Esau bisa bunuh nggak dia dengan pedang? Jadi Yakub berpikir, dia sangat ketakutan. Ya, hari ini kita akan mendengar kisah selanjutnya. Judulnya Yakub berubah menjadi Israel. Itu judul firman Tuhan hari ini ya, adik-adik ya. Mau dengar ceritanya lebih lanjut? Ya. Nah, Yakub ketika pulang melewati padang gurun bersama keluarganya, dengan diliputi rasa takut, dia cemas, dia bingung, ya, dia berdoa kepada Tuhan. Ya, dia minta supaya Tuhan menolong dia. Akhirnya tiba di satu tempat, dia mengutus beberapa orang pegawai-pegawainya, hamba-hambanya untuk pergi menemui Esau. Ya, untuk menyampaikan pesan supaya Yakub tidak dibunuh, supaya Yakub bisa mendapat belas kasihan dari Esau. Akhirnya pegawai-pegawainya pun pulang memberitakan kabar kepada Yakub, ya, bahwa Yakub nanti akan bertemu dengan Esau di suatu tempat, karena Esau sedang bergerak untuk menemui Yakub. Akhirnya Yakub membawa semua keluarganya dengan semua pegawai-pegawainya, dengan semua ternaknya menyeberangi sebuah sungai. Ya, mereka mempersiapkan diri untuk ketemu dengan Esau. Dan malam harinya Yakub berdoa kepada Tuhan. Ya, adik-adik, apa yang didoakan oleh Yakub kepada Tuhan? Dia minta supaya Tuhan menolong. Dia minta supaya Tuhan memberikan hati yang mengasihi kepada Esau kakaknya. Karena Esau, ya, dia pikir akan membunuh dia karena peristiwa 20 tahun yang lalu, ya. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan dengar ceritanya, kira-kira apa yang terjadi dengan Yakub ketika dia berdoa pada waktu itu. Ketika dia berdoa pada malam itu, datanglah Tuhan
menghampiri Yakub dan Yakub bergumul dengan satu pribadi yang dia tidak tahu kalau itu Tuhan. Waktu Yakub bergumul, kemudian Yakub mengalami pahanya terkilir, terplecok sampai kakinya susah kalau berjalan, ya, terpincang-pincang. Dan Yakub mengalami kekalahan dan Tuhan bilang kepada Yakub, "Kamu siapa namanya?" Yakub bilang, "Saya namanya Yakub." Artinya penipu, ya. Dan Tuhan akhirnya bilang, "Sekarang namamu jangan lagi Yakub," yang artinya penipu. Tapi Tuhan mau rubah namanya Yakub menjadi Israel. Karena Yakub sudah berperang, ya. Sudah bergumul malam itu dengan Tuhan. Dan Yakub adalah pemenang, ya. Bisa mengatasi rasa takutnya. Nah, hari ini kita belajar bahwa Tuhan siap mengubah kehidupannya Yakub. Dia juga siap merubah kehidupan adik-adik semua. Nah, adik-adik, tetapi kita perlu menjadi anak-anak sekolah minggu yang ingin diubah oleh Tuhan. Berdoa minta kepada Tuhan supaya Tuhan ubah seperti Yakub. Kira-kira apa yang terjadi dengan Yakub kalau dia ketemu dengan Esau? Apakah Esau akan menikam dia dengan pedangnya? Ya, kita perhatikan cerita selanjutnya. Nah, ketika dia selesai berdoa, pagi harinya Tuhan pun meninggalkan Israel yang tadinya namanya Yakub. Kemudian mereka pun mempersiapkan diri untuk menghadapi Esau dengan beberapa rombongannya yang jumlahnya sangat banyak. Ketika Yakub melihat Esau di kejauhan, maka hati Yakub mulai khawatir, hati Yakub mulai ketakutan. Kira-kira Yakub akan menerima perlakuan apa dari Esau? Apakah kira-kira Esau akan membunuh Yakub kalau Yakub bertemu dengan Esau? Nah, ketika sudah dekat dengan Esau, Yakub akhirnya bersujud 7 kali di depan Esau. Melihat Yakub bersujud, maka apa yang dilakukan Esau kira-kira adik-adik? Apakah dia akan keluarkan pedangnya, kemudian dia akan bunuh adiknya? Tetapi kalau kita lihat ceritanya, dengar ceritanya di Alkitab, ternyata Esau malah dia datang kepada Yakub dan dia memeluk Yakub. Dia menangis, ya, dia memeluk Yakub adiknya. Dan hal yang luar biasa terjadi, ternyata Tuhan menolong Yakub. Esau tidak membunuh Yakub, tetapi justru Esau menerima adiknya. Dan Yakub minta maaf kepada Esau dan Esau pun memaafkan Yakub. Dan setelah itu mereka akhirnya bertemu dan Yakub memperkenalkan istrinya, anak-anaknya kepada Esau. Nah, sungguh luar biasa adik-adik kalau ternyata Tuhan bisa mengubah Yakub menjadi Israel dan Tuhan juga menjawab ya doa dari Yakub sehingga dia dengan Esau bisa mengalami pemulihan hubungan. Esau ternyata tidak membunuh Yakub. Hubungan mereka jadi baik, mereka jadi berdamai, ya. Mari adik-adik minta kepada Tuhan supaya Tuhan mengubah hidup kita. Seperti Tuhan mengubah Yakub menjadi Israel, Tuhan juga mampu mengubah hidup kita, ya. Kalau dulu mungkin kita suka nipu, kita suka bohong, dan kita suka melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kalau kita minta sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan siap, sedia mengubah hidup kita. Tetapi kita harus juga mau dirubah oleh Tuhan, ya adik-adik. Nah, hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan. Sebentar kita akan memperhatikan ayat hafalannya, oke? Ya adik-adik, kita sudah mendengar kisah bahwa Yakub ketika bertemu Esau, dia mengalami pertolongan Tuhan. Mereka bisa berdamai ketika Yakub meminta pertolongan dari Tuhan, ya. Dan Yakub juga mengalami hidupnya diubah oleh Tuhan, ya. Dan sekarang
Konemi mau bertanya, siapa adik-adik yang sudah berdoa kepada Tuhan minta supaya diubah, ya. Diubah oleh Tuhan menjadi lebih baik lagi, ya, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, hari ini kita mau menghafal ayat hafalan, nanti adik-adik catat, dan minggu depan tolong diingat ya ayat hafalannya. Ayat hafalannya di Kejadian 12 ayat 2. Ya. Konemi bacakan dulu, nanti adik-adik hafal di rumah ya. Nah, Kejadian 12 ayat 2, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Nah, Yakub diubah oleh Tuhan menjadi Israel, dan akhirnya Tuhan memberkati Yakub sehingga bisa menjadi berkat juga bagi orang lain. Adik-adik mau menjadi berkat bagi orang lain, minta kepada Tuhan supaya Tuhan mengubah selalu hidup kita menjadi sesuai dengan yang Tuhan mau. Ya. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita berdoa dulu. Semua lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Konemi akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini boleh beribadah. Biarlah Tuhan mengubah hidup kami seperti Tuhan mengubah Yakub menjadi Israel. Kami mau menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap anak-anak GBI Shalom yang sudah beribadah hari ini. Biarlah nama-Mu dipermuliakan. Tuhan senang dan bersuka cita melihat anak-anak-Mu beribadah dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati semua anak-anak GBI Shalom yang sudah beribadah pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menutup ibadah kami. Haleluya. Amin. Hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Ya. Puji Tuhan. Shalom adik-adik semuanya. Tuhan memberkati.